السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Sayyidil Walid Al-Habib Hamid Al-Nagib Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, Sayyidil Walid Al-Habib Umar Abdul Aziz Ibn Abdul Rahman bin Shihab, Wal-Habib Sayyidil Ustadz Muhammad bin Ahmad Fad'aq, semuanya para habaib yang begitu banyak hadir karena keterbatasan waktu yang begitu sempit, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara, Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi beserta kawan-kawan Al-Habib Mahdi semuanya. Mudah-mudahan jazahumullahu khairal jaza, Allah membalas dengan balasan yang sebesar-besarnya. Salam penghormatan pula kami sampaikan kepada jamaah, para pecinta wali-walinya Allah. Kita angkat tangan, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, Al-Fagir tidak pantas berbicara di tempat ini karena masih banyak para sesepuh, para habaib, para guru-guru kami, akan tetapi saya berdiri di sini untuk mengharapkan barakah dari mereka, para wali-wali Allah yang sudah kita ziarahi mulai malam Jumat sampai detik ini, mereka dan salaf-salafnya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad, fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi garani. Mereka para kekasih-kekasih Allah, mereka orang-orang terdahulu kita, orang-orang tua kita, fahumul qaumul ladzina hudu. Mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi fadlillah qad sa'idu. Mereka orang-orang yang beruntung dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa li ghairillah ma qasadu. Mereka tidak pernah berharap lajah, mereka tidak mengharapkan jabatan, wala mal, wala syuhrah. Begitu pula harta, popularitas, bukan itu yang mereka harapkan, tapi yang mereka tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini yang perlu ikuti saudara, wa ma'al qur'ani fi qarani. Mereka tidak pernah lepas dari Al-Qur'an, ibadallah. Sehingga siapa yang dekat dengan Al-Qur'an Allah muliakan. Siapa yang selalu bersama Al-Qur'an Allah agungkan. Siapa yang selalu memuliakan Al-Quran Allah angkat setinggi-tingginya. Saudara, dari mereka kita belajar bahwasanya tidaklah suatu tempat berhubungan dengan Al-Quran kecuali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sebuah waktu berkaitan dengan Al-Quran kecuali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sebuah sosok berkaitan dengan Al-Quran kecuali diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang berkaitan dengan Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-baitul ladzi quri'a fihi al-Quran yatara'a li ahli as-sama' kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard." Rumah yang dibacakan dalamnya Al-Quran maka nampak bagi penduduk langit sebagaimana nampaknya bintang bagi penduduk bumi, saudara. Bukan mewahnya rumah yang menjadi tolak ukur, bukan besarnya sebuah rumah,
bukan megahnya sebuah rumah, tapi Al-Quran ya ikhwan, Al-Quran. Meskipun rumahnya kecil, rapuh, jelek sekalipun, bahkan ngontrak sekalipun ibadallah, tapi kalau dibacakan di dalamnya Al-Quran, diamalnya di dalamkan Al-Quran, rafa'ahullah, Allah muliakan rumahnya. Meskipun tidak populer di bumi, tapi populer di langit. Mudah-mudahan rumah kita menjadi rumah yang dipenuhi dengan cahaya Al-Quran. Nggak sampai di situ ya ikhwan. Tidaklah Al-Quran berkaitan dengan sebuah waktu, kecuali Allah muliakan waktu. Bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Kenapa Ramadan Allah muliakan? Kenapa Ramadan Allah jadikan bulan paling mulia? Allah jawab dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Jawabannya Al-Quran ya ikhwan. Allah muliakan Ramadan karena dalamnya ada Al-Quran. Malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar jadi malam mulia? Allah jawab dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia, sebab di malam tersebut Allah pertama kali turunkan Al-Quran minal lauhil mahfud ila sama'id dunia. Pertama kali Allah turunkan di malam tersebut ya ikhwan. Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia dengan sebab Al-Quran ya ikhwan. Sosok manakala berkaitan dengan Quran menjadi sosok paling mulia. Nabi yang bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian siapa? Bukan yang jabatannya paling tinggi, bukan yang uangnya paling banyak, tapi man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya wal mursalin wa imamul muttaqin, pemimpin para nabi. Wahyu yang paling mulia Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad. Malaikat yang paling mulia Sayyidul Malaikah, Malaikat Jibril alaihi salam, adalah malaikat pembawa wahyu Al-Quran. Malaikat yang paling mulia memiliki tugas yang paling mulia, membawa risalah yang paling mulia. Oleh karena itu ikhwan, waktu tidak panjang, masih ada satu penceramah lagi dari guru kita di tempat yang mulia ini. Yuk, mari kita tiru mereka para aulia Allah. Wa ma'al Qur'an fi qarani ya ikhwan. Selalu bersama Al-Quran. Sebagaimana yang disabdakan nabinya, walam yaftariqa alayya hatta yarida alayya al-hud. Walam yaftariqa hatta yarida alayya al-hud. Al-Quran dan Ahlul Bait Nabi, para kekasih Allah, tidak akan pernah berpisah sampai nanti kita ke telaganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya harus ini jadi pelajaran bagi kita ya ikhwan. Sebentar lagi masuk ke bulan Ramadan, jangan tinggalkan Al-Quran. Qiraatan wa amalan. Kita berusaha membaca, di sisi lain kita berusaha mengamalkan Al-Quran ibadallah. Sebagaimana kita dekat dengan Al-Quran, di situ kita akan dimuliakan saudara. Tapi semakin jauh kita dengan Al-Quran, di situ kehinaan akan datang ibadallah. Begitu pula di setiap tempat, di setiap negara, di setiap komunitas, semakin dimuliakan Al-Quran, semakin diamalkan Al-Quran, maka akan makin dimuliakan oleh Allah ibadallah. Makanya kita sedih sekarang ibadallah. Apa yang dimuliakan Al-Quran banyak dihinakan orang zaman sekarang ya ikhwan. Adzan dimuliakan oleh Al-Quran. Al-Quran yang menyebutkan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak ke jalan Allah. Qal ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan mengajak ke jalan Allah di sini adalah adzan. Adzan dimuliakan oleh Al-Quran. Tapi miris, ada orang yang tidak lagi mengagungkan adzan di hatinya sampai keluar kata-kata yang enggak pantas ibadallah. Tidak memuliakan apa yang dimuliakan Al-Quran. Kita lihat zaman sekarang, propaganda supaya orang kawin beda agama dibesar-besarkan. Luar biasa, dibela habis-habisan saudara. Padahal yang mengharamkan Al-Quran, dia nggak peduli dengan Al-Quran ya ikhwan. Bahkan ada orang dengan enaknya, dengan entengnya merendahkan Al-Quran, minta supaya ayat-ayat Quran dihapus. Ibadallah, jangan sampai musibah datang ke negeri kita ya ikhwan. Kalau Al-Quran tidak lagi dimuliakan, siap-siap dihinakan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya yuk sama-sama, mari kita muliakan Al-Quran. Mulai dari rumah kita, mulai dari lingkungan kita, mulai dari sekitar kita.
mulai dari majelis kita sudah cukup. Waktu kita habis di luar Ramadan, kita tinggalkan Al-Quran, ditaruh di lemari sampai berdebu. Natubu ilallah. Di tempat ini kita kembali kepada Allah. Mulai sekarang kita ikrarkan, tancapkan dalam hati kita, jangan sampai jauh dari Al-Quran. Saudara, kalau kita marah, kalau kita tersinggung, manakala diri kita dihina, diri kita direndahkan, maka kalau betul-betul kau cinta Al-Quran, seharusnya Al-Quran lebih mahal bagimu dari dirimu, dari harga dirimu, dari keluargamu, dari hartamu, dari apapun yang kita miliki, saudara. Oleh karena itu kita doa kepada Allah, mudah-mudahan siapapun yang muliakan Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapapun yang menghina Al-Quran mudah-mudahan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya juga minta di majelis yang berkah ini kepada hadirin sekalian, mohon doa berkatnya para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya kurang lebih baru saja 2 bulan lalu baru lulus dari pondok pesantren Mabes Polri. Alhamdulillah. Tapi saya dilema, hati saya sedih, saudara. Di satu sisi saya senang keluar, tapi di sisi lain saya sedih karena harus meninggalkan separuh jiwa saya yang begitu merindukan tempat ini. Saya tahu betul, saudara. Itu Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya mohon doa dari semua yang hadir, mudah-mudahan Allah segera bebaskan beliau. Allah segera bebaskan beliau. Allah segera bebaskan beliau fi khairin wa lutfin wa afiyah. Mudah-mudahan Allah menangkan perjuangannya, Allah menangkan zahir batinnya. Dan doakan juga saudara kami Haji Munarman yang sebentar lagi vonis, beliau asalnya dari Palembang. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan untuk beliau. Para habaib, para alim ulama, para asatid yang sedang mendapatkan cobaan, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh beliau. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Ya Rabbi bil awliya wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al fitani wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.